Selamat pagi. Selamat pagi. Puji nama Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan Yesus atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih juga kepada Pak Vincent, Pak Andreas, Ibu Irma, dan seluruh hamba Tuhan yang mempercayakan pelayanan ini pada saya pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca dalam Mazmur 5 ayat 2, 3, dan 4. Saya hanya akan membawa 3 ayat ini. Bapak Ibu boleh baca sampai ayat 13. Mazmur 5 ayat 2, 3, dan 4. Berilah telinga kepada perkataanku, ya Tuhan. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Puji nama Tuhan. Tema renungan saya pagi hari ini adalah doa di pagi hari. Setiap dari kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Setiap pagi hari, pada saat kita membuka mata di pagi hari, ada orang-orang yang langsung ke kamar kecil, ada orang-orang yang langsung menyiapkan, ibu-ibu khususnya ya, langsung ke dapur menyiapkan sarapan untuk keluarga. Ada orang-orang yang langsung bersiap-siap untuk berolahraga. Setiap dari kita mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda. Tetapi pagi hari ini saya ingin membawa Bapak Ibu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Dalam Mazmur ini, Mazmur yang ditulis oleh Daud, seorang raja Daud, dia memiliki kebiasaan yang berbeda dengan kebiasaan kebanyakan dari kita. Kita baca ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Jadi di pagi hari Daud berseru kepada Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, setiap kita yang hadir pagi hari ini di ruang doa adalah orang-orang yang mirip Raja Daud. Ya, pagi-pagi kita sudah datang kepada Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Kita di ayat 2 kita minta Tuhan untuk beri telinga kepada permohonan dan doa kita. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana seorang Raja Daud menyambut hari yang baru yang datang dalam hidupnya. Raja Daud berkata dalam Mazmurnya, ya, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Jadi dalam kalimat ini kita melihat bahwa hal pertama yang dilakukan Daud, dia langsung berseru kepada Tuhan. Pagi-pagi, pada saat, saya bayangkan pada saat dia membuka matanya, ada orang-orang yang saya dengar kesaksiannya, dia akan berkata, pada saat dia membuka matanya, dia akan berkata, terima kasih Tuhan, saya masih hidup pagi hari ini. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ampun. Dia langsung mengucap syukur kepada Tuhan. Kalimat, kata-kata di dalam Mazmur ini yang ditulis oleh Daud, memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa prioritas Raja Daud adalah mencari Tuhan. Yang pertama dia lakukan pada saat dia bangun pagi adalah mencari Tuhan. Saya tidak mengatakan ke kamar kecil itu salah atau menyiapkan sarapan itu salah. Tetapi mari kita belajar pagi hari ini bahwa yang pertama dilakukan oleh Raja Daud adalah berseru kepada Tuhan. Dan saya bayangkan pada saat dia berseru, dia pasti akan mengucap syukur. Jadi dalam awal mungkin dia akan bersyukur, dan saya yakin dan percaya kita semua juga sering pada saat kita bangun, karena dalam pelayanan kami saya melihat banyak hal di rumah sakit, ada orang yang tidak bisa membuka mata, ada orang yang susah untuk bernafas, dia harus dibantu oleh oksigen, ada orang maaf kata tidak bisa kentut, dia bergumul untuk bisa kentut, tetapi puji Tuhan bagi kita yang masih sehat, yang masih kuat. Mari, poin pertama pagi hari ini saya ingin bagikan bahwa pada saat kita membuka mata, prioritaskan Tuhan. Jangan lakukan hal-hal lain dulu. Mari, langsung naikkan ucapan syukur kepada Tuhan.
langsung naikkan seruan kita kepada Tuhan. Seperti Raja Daud. Dia katakan, berilah telinga kepada perkataanku yang indahkanlah atau perhatikanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamulah aku berdoa. Yang ayat 4, fokusnya di ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi engkau mendengar seruanku. Jadi dia berseru dan dia mendengar. Dia mendengar Tuhan menjawab atau mendengar seruannya. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Ada waktu yang Raja Daud berikan kepada Tuhan. Dia membawa persembahan dan dia menantikan hadirat Tuhan. Poin yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk setiap pagi kita melakukan hal yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita menyambut hari yang baru. Kita mulai dengan berseru kepada Tuhan dan belajar, memberikan waktu untuk menunggu, mendengarkan suara Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan atas nafas kehidupan, atas kesehatan, atas keluarga, atas segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan, berkati kita. Itu poin yang pertama. Nah, ada satu pepatah berkata begini, permulaan yang baik merupakan separuh dari seluruh pekerjaan itu sendiri. Jadi, kalau kita memberi waktu yang terbaik, yaitu di awal, di pagi hari untuk Tuhan, percayalah saudara, sepanjang hari itu, bahkan sepanjang kehidupan kita sudah memprioritaskan Tuhan, dan Tuhan akan bertindak dalam hidup kita. Tuhan akan melakukan keajaiban demi keajaiban, mujizat demi mujizat. Kalau kita baca selanjutnya di ayat 13, cuman karena waktu saya tidak akan membahasnya. Kita akan lihat bahwa orang yang berlindung, coba kita baca aja ya, ayat 12, 13 itu intinya juga. Semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Pagi hari kita berlindung, itu bagian kita. Dan Tuhan akan melakukan bagiannya, dia akan melindungi kita. Padamu akan bersuka cita. Jadi orang yang berlindung pada Tuhan di pagi hari, dia akan menerima sukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Ada naungan Tuhan, naungan itu seperti perteduhan. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, itu bukti bahwa kita betul mengasihi Tuhan. Sebab engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan. Jelas ada berkat. Yang kedua, engkau memagari dia dengan anugerahmu seperti perisai. Ada pemagaran Tuhan, ada perisai Tuhan. Pada saat kita memprioritaskan Tuhan, ada naungan Tuhan. Naungan itu ada perteduhan. Kita tidak sendirian. Di dunia ini, kita adalah orang asing, tetapi kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Ada naungan Tuhan, ada perteduhan Tuhan. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada pagar berbentuk perisai. Jadi setiap ada serangan-serangan musuh, ada halangan, ada rintangan, ada cobaan, dia harus berurusan terlebih dahulu dengan perisai yang Tuhan siapkan. Mari, poin yang kedua. Belajar memprioritaskan Tuhan dan lihat. Sekarang banyak orang berkata begini, saya kok Tuhan jauh ya dari saya, kok saya tidak merasakan Tuhan, saya tidak melihat mujizat Tuhan. Saya mau katakan satu hal, kadang-kala kita tidak melihat mujizat Tuhan, kita tidak melihat karya Tuhan yang ajaib. Kenapa? Karena kita tidak melakukan. Kita tidak pergi, Matius 28 ayat. Pergi ke seluruh dunia, kita tidak pergi, kita tidak menginjil, kita tidak bersaksi, kita tidak menjadi pelaku dari kebenaran Tuhan. Sehingga kita tidak melihat mujizat, kita tidak melihat kuasa, padahal sebenarnya kuasa itu ada pada kita. Mari yang pertama, prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Ambil waktu khusus, seperti Raja Daud. Yang kedua, kalau kita baca kembali di ayat 2, berilah telinga kepada perkataanku, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong. Jadi, pada ayat 4-nya ada kata mendengar seruanku. Ada seruan-seruan, ada teriakan-teriakan, ada doa yang dipanjatkan kepada Tuhan di pagi hari. Kadang-kala kita berdoa kepada Tuhan karena kita dikelilingi oleh banyak masalah. Kita sedang menghadapi pergumulan, kita sedang
berada di titik terendah dalam hidup kita. Kita ada di lembah kekelaman. Terus kemudian kita baru berseru-seru kepada Tuhan. Berbeda dengan Raja Daud. Raja Daud setiap pagi, lebih dulu, dia berdoa, dia berseru, dia berteriak. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia mengadu kepada Tuhan. Dan janji firman-Nya, ketika kita mau berseru kepada Tuhan, Dia akan menjawab kita. Kita bisa baca itu di Yeremia 33 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Mengapa kita perlu berseru kepada Tuhan di pagi hari? Karena pada saat kita berseru-seru kepada Tuhan, kalau kita kaitkan dengan Mazmur 5 tadi, di ayat 4-nya itu, dan aku menunggu-nunggu. Kita menunggu Tuhan untuk berbicara kepada kita. Kita menunggu Tuhan untuk memberikan kita hikmat, memberikan kita pewahyuan, memberikan kita pemahaman, pengertian, sehingga kita mengetahui hal-hal yang kita tidak pahami. Jadi, poin yang kedua, kita perlu berseru di pagi hari kepada Tuhan, supaya Tuhan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan kita alami, hal-hal yang sebenarnya kita tidak ketahui. Tetapi karena kita tadi pagi sudah berlindung kepada Tuhan, siang, malam, bahkan esoknya, Tuhan memberikan kita pemahaman-pemahaman yang tidak kita ketahui. Hal-hal yang sebenarnya kita tidak mengerti, tetapi Tuhan memberikan pemahaman. Apa yang kita tidak ketahui? Kalau kita baca di 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saya tadi sudah katakan bahwa orang yang berlindung kepada Tuhan, orang yang berlindung kepada Tuhan pagi hari, itu bukti bahwa dia mengasihi Tuhan. Nah, Allah akan memberikan apa? Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah timbul dalam hati. Itu semua. Ini firman ya. Firman Tuhan, 1 Korintus 2 ayat 9. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sepanjang hari kita akan melihat pemeliharaan Tuhan. Kalau berbicara tentang berseru-seru kepada Tuhan, ada seorang di dalam Markus 10 ayat 47, Bartimeus, seorang pengemis buta. Ketika mendengar Tuhan Yesus sedang lewat, dia mulai berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dia ditegur oleh banyak orang. Diam, jangan ribut. Jangan ribut. Tetapi saudara, apa yang dia lakukan? Ia semakin keras berseru, anak Daud, kasihanilah aku, dia katakan di ayat 48. Mendengar seruan Bartimeus, Yesus pun mengulurkan tangannya dan memberi pertolongan. Pada saat itu juga, kalau kita baca di 52b, Markus 10 ayat 52b, pada saat itu juga melihatlah ia, pada saat itu juga, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jadi, pada saat kita berseru-seru kepada Tuhan, kalau Bartimeus, pada saat itu juga Yesus, bukan besok, bukan lusa. Nah, jadi poin yang pertama, prioritaskan Tuhan. Buka mata, bersyukur kepada Tuhan. Berikan waktu yang khusus bagi Tuhan, berlindung kepada Tuhan. Dan percaya bahwa sepanjang hari itu ada pemagaran Tuhan, sempurna dalam hidup kita. Yang kedua, berseru-seru karena ada permasalahan, ada beban, ada pergumulan. Itu memang hak kita, karena kita adalah anak dan dia adalah Bapa. Kepada siapa kita akan minta pertolongan kalau bukan kepada Bapa kita? Amin. Kita harus berseru-seru kepada Tuhan. Jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Karena hasil yang didapatkan hanya sementara. Dan itu menyakitkan hati Tuhan. Tapi datang kepada Tuhan seperti Bartimeus. Dia berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Dan Yesus melihat, mendengar, dan Yesus mengulurkan tangannya. Dan seketika itu juga Bartimeus menjadi sembuh. Nah,
Saya tidak tahu apa beban saudara pagi hari ini. Datanglah kepada Tuhan dan berserulah kepadanya dengan iman. Kita baca Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Pagi hari ini saya hanya akan sharing 2 poin. Yang pertama, prioritaskan Tuhan. Bagian kita berlindung kepada Tuhan. Bagian Tuhan, Dia akan melindungi, Dia akan memberkati, Dia akan menaungi, Dia akan memagari, Dia akan memberikan kau perisai. Berseru-seru kepada Tuhan di pagi hari. Dan Dia, Allah kita, akan memberikan kepada kita apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak ada di dalam hati kita, tidak pernah timbul di dalam pikiran kita. Semua itu disediakan bagi kita. Berseru kepada Tuhan dalam kesesakan. Percayalah, seperti Bartimeus. Walaupun dia ditegur, tapi dia terus berseru, berseru, dan berseru. Dan Yesus melihat dan mendengar. Dan Yesus menyembuhkan. Seketika itu juga. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Jadi tujuan Tuhan menolong kita di dalam kesesakan adalah supaya kita memuliakan Tuhan. Jadi banyak orang di luar sana, dia hanya berseru-seru pada saat kesesakan. Tetapi pada saat dia happy, pada saat doanya sudah terjawab, pada saat dia sudah keluar dari pergumulan atau masalah dia lupa Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini hanya mencari berkat, hanya mencari pertolongan, hanya mencari keselamatan semata. Dia tidak mencari sumber dari berkat, sumber dari pertolongan, sumber dari keselamatan. Tapi berbeda dengan Raja Daud. Setiap pagi dia mencari perlindungan pada Tuhan. Dia berseru-seru kepada Tuhan setiap pagi. Mari, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, miliki hubungan yang spesial, yang intim. Jangan mengenal Tuhan dari keramaian, tapi mari mengenal Tuhan secara pribadi, muka dengan muka, bertemu dalam hadirat Tuhan, dalam penyembahan, dalam doa. Kadang-kadang kita tidak perlu berdoa panjang-panjang, berkata-kata dengan tetes air mata kita pun Tuhan sudah pahami, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu. Tanpa berkata-kata pun, pada saat kita hanya mengangkat tangan di hadapan-Nya, menengadah ke surga dan mengatakan, Tuhan, Engkau terlalu ajaib bagi hidupku. Saat ini aku ada karena kemurahan-Mu. Saat ini aku hidup karena belas kasihan-Mu. Tuhan, Engkau Allah yang agung, yang layak untuk aku sembah. Jiwaku bersuka di dalam Engkau. Jiwaku merindukan Engkau, Tuhan. Pada saat kita mengatakan hal-hal yang seperti itu, kita bermazmur bagi Tuhan. Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur, jiwa yang remuk, saudara. Tapi Tuhan lebih berkenan kepada korban persembahan, ucapan syukur dari jiwa yang remuk dan jiwa hati yang hancur. Puji Tuhan, haleluya. Demikian renungan saya pagi hari ini. Semoga bisa memberkati Bapak Ibu. Jangan berhenti berseru kepadanya. Raja Daud, seorang yang dianiaya bertahun-tahun, saudara, dikejar oleh Saul, diinginkan kematiannya. Sandaran Raja Daud hanya Tuhan Allah semesta. Tuhan Allah semesta alam. Sandaran Raja Daud hanya Yesus Kristus. Jangan beralih, jangan cari pertolongan di luar Tuhan. Berseru, sekali engkau berseru mungkin belum dijawab. Berseru dan berseru dan berseru terus menerus sampai doamu dijawab. Tetapi ingat, setelah itu jangan tinggalkan Tuhan, jangan lupakan sumber hayat kita. Tapi tetap jadikan Dia sebagai fondasi hidup kita. Setiap pagi pada saat kita membuka mata, bahkan setiap malam sebelum kita menutup mata, kita mencari wajah Tuhan, bertemu kekasih kita. Puji nama Tuhan. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata, ya Bapak. Tapi kiranya Roh-Mu yang hidup itu sekarang, saat ini Bapak, Engkau menjamah setiap hati, Engkau melawat setiap jiwa,
Engkau menyembuhkan setiap yang sakit, menguatkan yang lemah, membangkitkan semangat. Engkau Tuhan membersihkan kami karena firman-Mu. Menguatkan, membersihkan, membaharui. Firman-Mu Tuhan adalah kehidupan kami. Saat ini hamba-Mu berhenti, tapi Roh-Mu saat ini Tuhan kerja. Memberikan iman yang baru. Melawat setiap umat-Mu yang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur pada Bapa di surga. Haleluya. Amin.